Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Cahyani dengan NIM 1901020003 dari kelas 4A1 Akuntansi Pagi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dengan materi Ruang Lingkup Sistem Pengendalian Manajemen. Baiklah, sebelum kita membahas lebih lanjut apa saja yang termasuk ruang lingkup sistem pengendalian manajemen, tentunya kita harus mengetahui apa itu sistem pengendalian manajemen. Nah, sistem pengendalian manajemen adalah suatu sistem yang terintegrasi antara proses akuntansi, pemrograman, strategi, penganggaran, dan pertanggungjawaban, yang pada dasarnya digunakan untuk membantu mereka yang berada di dalam perusahaan agar hasilnya lebih maksimal. Nah, berarti sistem pengendalian manajemen ini adalah suatu sistem yang gunanya untuk memanage tugas-tugas yang ada agar hasilnya itu lebih maksimal dengan sesuai rencana yang harus dipertanggungjawabkan. Kemudian setelah kita membahas atau mengetahui tentang pengertian dari sistem pengendalian manajemen, barulah kita membahas mengenai ruang lingkup sistem pengendalian manajemen itu sendiri. Nah, ruang lingkup sistem pengendalian manajemen terdiri dari pengendalian manajemen, sistem pengendalian manajemen, kegiatan pengendalian manajemen, keselarasan tujuan, perumusan strategi, dan pengendalian tugas. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengendalian. Nah, pengendalian itu sendiri adalah suatu proses untuk menjamin agar kegiatan mengarah pada tujuan yang diinginkan. Nah, seperti halnya kita mengendarai mobil. Nah, kita yang mengendalikan mobil itu, mau arahnya cepat atau arahnya ke kanan, ke kiri, mundur, ke depan, dan sebagainya. Kitalah yang mengendalikan mobil tersebut. Nah, itulah yang dimaksud dengan pengendalian. Pengendalian itu adalah kita yang mengatur kemana arahnya tujuan tersebut berlangsung, agar suatu rencana yang telah kita jalani atau telah kita rencanakan tersebut mencapai suatu tujuan yang ingin kita capai. Nah, lalu adapun elemen-elemen pengendalian antara lain pelacak. Pelacak artinya melacak apapun yang akan terjadi, rencana apa yang akan kita lakukan itu kita lacak dulu informasi-informasi yang ada agar dapat kita taksir. Di penaksiran ini kita taksir apakah umur ekonomisnya 5 tahun atau 10 tahun atau hal-hal apapun yang akan terjadi di masa yang akan datang. Lalu apa efek dari penaksiran tersebut? Nah, harus kita jangkau pula. Nah, efeknya apakah dia akan berdampak baik bagi perusahaan atau malah berdampak buruk. Nah, maka itu diperlukannya jaringan komunikasi. Nah, kita dengan komunikasi inilah kita akan mengetahui bagaimana perkembangan-perkembangan yang terjadi di bawah kendali kita sebagai seorang pemimpin. Nah, adapun kita yang mempertanggungjawabkan segala sesuatunya itu kita serahkan kepada bagian departemen-departemen. Nah, bagian departemen-departemen itu ada kepalanya masing-masing. Nah, seperti bagian kepala produksi, supervisor, pemasaran, dan lain sebagainya. Setelah kita membahas tentang pengendalian, lalu ada yang namanya manajemen. Manajemen adalah manage artinya mengatur. Nah, mengatur dalam artian kita harus mengawasi pula. Nah, manajemen adalah sebuah organisasi yang terdiri dari beberapa kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, manajemen inilah kita bisa mengatur bagaimana memastikan bahwa orang-orang yang kita awasi itu mengimplementasikan atau menerapkan strategi yang kita maksudkan atau kita rencanakan tersebut. Kemudian ada yang namanya sistem. Nah, setelah adanya namanya pengendalian, manajemen, ada namanya sistem. Nah, sistem inilah merupakan suatu cara tertentu atau biasanya dilakukan secara berulang untuk melaksanakan serangkaian aktivitas. Tapi beberapa tindakan manajemen bersifat tidak sistematis. Nah, artinya tuh tidak termanage dengan baik, tidak terdefinisikan secara baik, sehingga perlunya adanya tindakan atau penilaian terbaik untuk memutuskan tindakan yang akan diambil agar suatu hal yang kita peroleh itu akan lebih baik lagi ke depannya.
Kemudian ada namanya pengendalian manajemen. Nah, pengendalian manajemen inilah gabungan dari pengendalian dan manajemen. Artinya, proses di mana para manajer mempengaruhi anggota organisasinya untuk mengimplementasikan atau menerapkan strategi organisasi dengan serangkaian langkah yang terjadi dalam urutan sesuai dengan jadwal tertentu. Nah, artinya manajer di sini dapat mempengaruhi bagaimana karyawannya melakukan suatu aktivitasnya, karena komunikasi dari pemimpin atau kepala bagian manajemen ini sangat penting, karena komunikasi yang baik dapat mempengaruhi sifat atau perilaku tingkah laku dari karyawan. Karena ketika karyawan itu baik, ketika karyawan itu rajin dan mencapai targetnya, kita sebagai manajemen untuk memotivasinya, kita perlu memberikannya reward. Nah, itu adalah salah satu hal yang bisa memotivasi atau mempengaruhi perilaku anggota agar lebih baik ke depannya. Kemudian ada batas-batas pengendalian manajemen, terdiri dari formulasi strategi. Nah, formulasi strategi ini adalah formulasi bagaimana teknik kita dalam menentukan strategi yang ingin kita capai. Kemudian pengendalian tugas. Nah, kita di sini harus mengendalikan tugas-tugas, namun ada batas-batasannya, karena kita tidak bisa memanage semua tugas-tugas itu berjalan baik kecuali, itulah diperlukannya kepala bagian dari departemen-departemen tadi. Kemudian hubungan antara perencanaan dan pengendalian. Nah, seperti formulasi strategi, hubungannya dengan tujuan strategi dan kebijakan. Kemudian pengendalian manajemen, hubungannya dengan penerapan strategi. Kemudian pengendalian tugas, hubungannya dengan kinerja yang dijalankan oleh karyawan itu agar berjalan efisien dan efektif dari tugas individual masing-masing. Lalu, yang selanjutnya adalah kegiatan pengendalian manajemen. Ini terdiri dari planning. Yang pertama ini planning. Planning adalah apa yang harus kita lakukan, rencana apa yang akan kita lakukan terhadap usaha atau organisasi yang kita jalankan. Dan kemudian ada coordinate atau mengkoordinasikan kegiatan yang ada di organisasi. Nah, kita itu mengkoordinasikan atas kegiatan yang telah kita rencanakan. Kemudian ada komunikasi. Nah, komunikasi ini penting karena dengan komunikasi kita dapat mendapatkan informasi yang akurat yang mungkin akan bisa membantu pekerjaan atau organisasi yang kita hadapi atau kita jalani. Nah, kemudian ada evaluasi. Nah, setelah kita melakukan planning, koordinat, communicates, kita harus ada namanya evaluasi. Nah, evaluasi ini sangat penting karena kita akan mengetahui apa yang telah kita lakukan atau kita rencanakan itu dampaknya baik atau buruk. Jika buruk, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini kemudian ada deciding. Deciding memutuskan tindakan. Nah, memutuskan tindakan ini sangat penting karena dengan ini kita keputusan itu dapat berakibat berorientasi ke masa yang akan datang. Nah, jika kita salah mengambil keputusan, maka hasilnya akan tidak baik. Kemudian influence, mempengaruhi perilaku seseorang. Nah, tadi manajemen ini bisa mempengaruhi perilaku seseorang karena seorang pemimpin atau kepala departemen itu bisa memotivasi para pekerjanya agar para pekerjanya itu lebih giat lagi dalam bekerja. Kemudian ada keselarasan antara tujuan dengan masalah yang kita hadapi. Nah, apa dulu masalah yang tengah kita hadapi dan kemudian apa tujuan dari organisasi ini. Nah, setiap sistem pengendalian manajemen seharusnya dirancang dan dioperasikan dengan prinsip keselarasan antara permasalahan yang terjadi dengan tujuan setiap pribadi agar membantu pencapaian tujuan organisasi. Nah, keselarasan ini bertujuan juga untuk membantu tercapainya sebuah tujuan organisasi. Kemudian ada namanya perumusan strategi. Nah, pentingnya perumusan strategi ini adalah untuk menentukan rencana hal apa yang akan kita lakukan dalam melaksanakan organisasi. Nah, perumusan strategi adalah proses memutuskan tujuan organisasi dan strategi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Nah, formulasi adalah proses pengambilan keputusan strategi baru. Pengendalian manajemen adalah proses mengimplementasi strategi tersebut. Kemudian adanya pengendalian tugas. Nah, pengendalian tugas adalah proses memastikan bahwa tugas yang telah diemban itu, yang telah kita serahkan kepada orang
bawahan kita atau karyawan kita tuh berjalan secara efektif dan efisien serta melibatkan kinerja tugas individual menurut aturan yang dibuat dalam proses pengendalian manajemen. Fokus pada kegiatan jangka pendek menggunakan data akurat saat ini. Nah, perlunya ini pengendalian tugas ini untuk manage apakah pekerjaan yang kita emban atau kita serahkan kepada karyawan kita itu berjalan sesuai dengan rencana, baik atau tidak. Nah, setelah itu semua harus apa pengaruh internet terhadap pengendalian? Nah, manfaat utama internet ini dapat memudah mengakses segala itu dengan mudah dengan cepat. Nah, komunikasinya juga dengan satu jalur cepat. Nah, apalagi di masa pandemi saat ini. Nah, internet dapat membantu laju pertumbuhan baik itu dari segi pengendalian dalam organisasi, komunikasi antar sesama, dan lain sebagainya. Nah, kemampuan menampilkan citra tertentu pun ada dengan internet. Komunikasi berbiaya rendah yang tentunya. Dengan internet kita mudah untuk berkomunikasi, apalagi di masa pandemi saat ini. Mudah untuk menjangkau orang-orang yang jauh sehingga bisa bertatap muka, walaupun secara tidak langsung. Kemudian ada banyak batasan-batasan sistem pengendalian manajemen, antara lain kegiatan pengendalian manajemen, keselarasan tujuan, perangkat penerapan strategi, tekanan finansial dan non finansial, bantuan dalam mengembangkan strategi baru. Nah, hal itu menjadi batas-batasan sistem pengendalian manajemen. Kenapa hal itu terjadi? Karena kita tidak bisa menjangkau seseorang. Nah, itulah adanya perlu namanya bekerja sama tim itu sangat perlu agar pengendalian atas rencana yang kita garap atau yang kita rencanakan itu tercapai. Nah, itulah beberapa ruang lingkup dari sistem pengendalian manajemen. Nah, semoga teman-teman mengerti atas penjelasan yang saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata ataupun salah-salah dalam penulisan materi, saya mohon maaf kepada Bapak dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.